Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Dalam video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal untuk kelas 5 penilaian akhir semester ganjil ya. Ini persiapan buat adik-adik kelas 5 sekolah dasar untuk menghadapi penilaian akhir semester. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai saja. Jangan lupa buat adik-adik like dan subscribe-nya ya, biar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, kita mulai dengan nomor 1 ya. Ini ada sebuah bacaan ya. Adik-adik kalau melihat bacaan, tipsnya ini tidak usah dibaca dulu, kita langsung lanjut dulu ke soalnya. Nah, di sini ada bacaan berikut ini berhubungan dengan nomor 1 dan 2. Jadi ini bacaan ini berhubungan dengan nomor 1 dan 2. Nah, untuk mengefektifkan waktu, adik-adik tidak usah baca dulu, kita langsung baca dulu soalnya. Kita lihat soal nomor 1. Ide pokok pada bacaan di atas adalah. Nah, apa yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari paragraf ini ya, yang fungsinya untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, baru kita baca bacaannya ya. Baiklah, kita mulai baca bacaannya. Satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak aktif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat dengan alat gerak seperti kaki, sayap, atau sirip. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak dapat bergerak aktif karena bergerak tidak berpindah tempat. Nah, gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif. Jadi ide pokok pada bacaan di atasnya, ide pokok itu bisa ada di awal paragraf atau bisa di akhir paragraf atau bisa di tengah-tengah juga, campuran. Nah, dari bacaan ini kita langsung ke pilihannya. A. Memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Makhluk hidup bergerak. C. Dapat bergerak aktif. D. Alat gerak seperti kaki, sayap, atau sirip. Nah, ide pokok pada bacaan di atas adalah tentunya makhluk hidup bergerak. Jadi keseluruhan ini menceritakan tentang makhluk hidup bergerak ya. Ini ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi makhluk hidup bergerak. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan kalimat pengembang dari bacaan di atas adalah yang bukan ya. Apakah A. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif? Ada di sini ya. Pada tumbuhan disebut gerak pasif. Ada ya. Ini kalimat pengembang, berarti A. Betul. B. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak aktif. Kita lihat di sini, manusia dan hewan makhluk hidup yang dapat bergerak aktif, berarti benar. Ini kalimat pengembang. B benar. Satu ciri makhluk hidup adalah bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini adalah kalimat utama atau pokok pikiran utama ya, atau pokok pikiran dari paragraf tersebut, bukan kalimat pengembang tapi kalimat utama. D. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat dengan alat gerak seperti kaki, sayap, atau sirip. Nah, ini gerak aktif adalah, nah ini adalah kalimat pengembang, berarti A, B, dan D adalah kalimat pengembang. Maka yang bukan adalah C, karena C ini merupakan kalimat utama. Jadi nomor 2 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, di sini untuk soal nomor 3 dan sampai 5 ya. Ini ada bacaan lagi. Ya, jadi tipsnya adik-adik gak usah baca dulu soal. Kita baca dulu bacaan maksudnya. Jadi tidak usah baca dulu bacaan, kita langsung lanjut dulu ke soalnya.
biar tidak bolak-balik kita membacanya. Kita lihat nomor 3. Ide pokok pada bacaan di atas adalah apakah A. Oksigen disebarkan oleh pembuluh darah. Apakah B. Ikan membutuhkan udara bersih. Apakah C. Menghirup oksigen menggunakan hidungnya. Apakah D. Hewan yang hidup di air itu banyak, salah satunya ikan. Nah, baru kita baca kembali ke soal ide pokok pada bacaan di atas. Dulu bacaannya, hewan yang hidup di air itu banyak, salah satunya ikan. Meski hidup di air, ikan tetap membutuhkan udara bersih untuk bertahan hidupnya. Hewan yang ada di darat akan menghirup oksigen menggunakan hidungnya. Setelah itu, oksigen akan disebarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Maka ide pokok pada bacaan di atas adalah jawabannya yaitu D. Hewan yang hidup di air itu banyak, salah satunya adalah ikan. Maka nomor 3 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ide pokok pada bacaan di atas terdapat pada kalimat ke. Nah, ide pokok pada bacaan di atas adalah ada di kalimat ke. Apakah A 4, B 3, C 2, D 1. Nah, kalimat ide pokok pada bacaan di atas terdapat pada kalimat ke 1 ya, di awal. Nomor 5. Di bawah ini yang bukan kalimat pengembang dari bacaan di atas adalah yang bukan ya. A. Hewan yang hidup di air itu banyak, salah satunya ikan. Nah, ini adalah kalimat utama ya, bukan kalimat pengembang. Meski hidup di air, ikan tetap membutuhkan udara bersih untuk bertahan hidupnya. Ini pengembang. C. Hewan yang ada di darat akan menghirup oksigen menggunakan hidungnya. Ini juga pengembang. D. Setelah itu oksigen akan disebarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Ini juga pengembang. Berarti yang bukan kalimat pengembang adalah A, karena A merupakan kalimat utama. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat adalah kalimat tanya ya, yang menunjukkan sebab akibat. Apakah A. Kapan polusi udara dirasakan? Ini menanyakan waktu ya, karena kata tanyanya kapan. B. Siapa yang terkena dampak polusi? Siapa yang terkena dampak polusi? Ya, ini menanyakan orang ya, bukan sebab akibat. C. Apa yang menyebabkan polusi udara? Nah, ini ada menyebabkan, berarti ini adalah sebab akibat. Berarti jawabannya adalah C. Kita lihat D. Di mana polusi udara terjadi? Ini menanyakan tempat. Berarti nomor 6 kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat adalah C. Nomor 7. Kata tanya yang menunjukkan waktu kejadian. Apakah A. Kapan, B. Siapa, C. Apa, D. Mengapa? Yang menanyakan tentang waktu adalah kapan. A. Jawabannya A, nomor 7A. Nomor 8. Bagaimana polusi udara dapat terjadi? Kata tanya yang digunakan menunjukkan hubungan bagaimana. Apakah sebab akibat? Bukan ya. Apakah B. Tempat? Kalau tempat itu kata tanya di mana. Apakah C. Kronologi kejadian? Nah, ini bagaimana. C. D. Jumlah. Kalau jumlah berapa ya kata tanyanya. Berarti nomor 8 jawabannya adalah C. Kronologi kejadian. Kata tanyanya adalah bagaimana.
Nomor 9. Berikut adalah kata tanya yang menunjukkan jumlah. Nah, jadi menanyakan jumlah adalah berapa ya. Kita cari di pilihan ini A, B, C atau D yang awalnya berapa. Ini C, A siapa ya. Yang B berapa, D di mana, C di mana, D bagaimana. Berarti yang menanyakan jumlah adalah berapa. Jawabannya B. Kita tidak usah baca semua, tinggal lihat kata tanyanya. Nomor 9 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kata tanya yang menunjukkan lokasi kejadian adalah apakah A. Siapa nama bapakmu, B. Berapa saudara dari bapakmu, C. Di mana alamat saudara bapakmu tinggal, apakah D. Bagaimana kabar saudara bapakmu. Kata tanya yang menunjukkan lokasi, berarti kata tanyanya adalah di mana, maka jawabannya adalah C. Di mana alamat saudara bapakmu tinggal. Nomor 11. Berisi pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas melalui media, baik media cetak atau media elektronik seperti televisi atau radio, disebut apakah A. iklan, B. sinetron, C. drama, D. selebritis. Arti jawabannya adalah A. iklan. Nomor 12. Kita lihat gambarnya. Ini adalah ada gambar pilih makanan sehat. Pilih makanan sehat. Kalimat iklan pada gambar di samping bertujuan mengajak masyarakat untuk apakah A. membeli pisau dan garpu, pilih makanan sehat, salah ya. B. membeli piring, C. memilih makanan sehat, betul ya. D. membeli makanan saja tanpa minuman, maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Salah satu jenis media berbentuk desain grafis yang di dalamnya terdapat kata-kata dan juga gambar yang berupa iklan yang dipasang di tempat umum, mempunyai tujuan menghimbau atau mengajak, disebut A. pengumuman, B. poster, C. gambar cetak, D. gambar cerita. Maka jawabannya adalah salah satu jenis media berbentuk desain grafis yang di dalamnya terdapat kata-kata dan juga gambar yang berupa iklan di tempat umum adalah poster. Jawabannya adalah B. Nomor 13 jawabannya B. Nomor 14. Berikut adalah ciri-ciri poster yang baik, kecuali apakah A. dipasang di tempat-tempat umum, B. bahasanya singkat, jelas dan padat, C. ditambahi gambar yang menarik, D. dipasang di kamar pribadi. Maka jawabannya dari nomor 14 berikut ciri-ciri poster yang baik kecuali adalah D. dipasang di kamar pribadi. Jadi poster itu di tempat umum ya harusnya, kecuali D. Jawabannya nomor 14 adalah D, kecuali. Nomor 15. Iklan disampaikan melalui televisi, radio, dan internet, termasuk iklan yang menggunakan media apakah A. gambar, B. suara, C. elektronik, D. cetak. Nah, iklan yang disampaikan melalui televisi berarti elektronik. Jawabannya adalah C. Nomor 15 adalah C. Nomor 16. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas baris serta memiliki sampiran dan isi, yaitu adalah A. pantun,
B. Poster, C. Prosa, D. Publik. Ya, yang memiliki sampiran dan isi adalah pantun. Jawabannya adalah A. 16A. Nomor 17. Berikut ciri-ciri pantun kecuali, yang kecuali ya. A. Terdiri atas 4 baris, betul, ini ciri pantun. B. Terdiri atas 4 bait, salah. Pantun ini terdiri atas 4 baris. B. Bukan ya, kecuali. Baris pertama, kedua sampiran, baris ketiga dan keempat isi, betul. Berarti kecualinya adalah B. Nomor 17, B. Nomor 18. Pantun di atas. Jadi kalau ada seperti ini, langsung baca dulu ke pertanyaan biar tidak bolak-balik. Pantun di atas merupakan jenis pantun, baru kita baca pantunnya. Anak tetangga bernama Raju, bila pergi selalu hilang. Bunda datang membawa baju, hati senang bukan kepalang. Nah, pantun di atas merupakan jenis pantun A. Nasihat, B. Jenaka, C. Teka-teki, D. Anak-anak. Maka pantun ini merupakan pantun anak-anak. Bunda datang membawa baju, hati senang bukan kepalang. Ini pantun anak-anak. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan baru, penyebaran COVID-19 terkait dengan kebiasaan kesehatan seseorang dalam menjaga kebersihan. Gagasan utama dari bacaan tersebut adalah apakah A. Penyebaran penyakit COVID-19, apakah B. Sejenis penyakit menular, C. Penyebab penyakit COVID-19, D. Kebiasaan hidup sehat. Nah, gagasan utamanya adalah penyebaran penyakit COVID-19. Maka jawabannya adalah A. 19A. Nomor 20. Sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf adalah pengertian dari A. Tema, B. Pokok, B. Pikiran pokok, C. Puisi, D. Pantun. Jelas C dan D bukan ya. Sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, maka jawabannya adalah pikiran pokok ya, sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, maka jawabannya adalah B. Nomor 20 adalah B. Nah, demikian untuk soal latihan penilaian akhir semester Gasar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.